Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Jemi Tarmezi, tentunya di program Ngota, Ngobrol Seputar Kota. Tentunya sehari ini kita akan membahas tentang menakar geliat pembangunan di Kota Bengkulu untuk di tahun 2022. Dan saat ini saya sudah bersama seorang narasumber, yaitu pengamat pembangunan di Kota Bengkulu, Bapak Dr. Ansori Tawakal. Langsung saja kita sapa kehadiran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jemi. Iya, apa kabarnya di hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Salam sejahtera untuk podcast Hidayah Kota Pemkot Kota Bengkulu ya. Iya, Masya Allah. Jadi buat para pemirsa dimanapun berada, saat ini adalah sosok Dr. Ansori Tawakal. Beliau ini sudah jam terbang sangat tinggi ya. Untuk tentunya juga mengamati pembangunan di Kota Bengkulu dan juga menyampaikan hidayah-hidayah tentunya untuk masyarakat Kota Bengkulu. Langsung saja kita berdiskusi di hari ini tentunya tentang menakar geliat pembangunan di tahun 2022 ini khususnya di Kota Bengkulu. Baik, Pak Ansori, tentunya kita ketahui juga saat ini pemerintah Kota Bengkulu dibawa kepemimpinan Wali Kota Helmi Hasan dan juga wakilnya Dedi Wahyudi. Tentu kita ketahui juga sosok dua orang ini memimpin Kota Bengkulu dari tahun 2018 hingga saat ini masih menjabat nanti sampai di tahun 2023. Tentunya banyak sekali geliat pembangunan dari awal jabatan mereka hingga saat ini. Menurut pandangan dari Bapak sendiri, seperti apakah pembangunan yang sudah dilakukan oleh sosok Wali Kota Helmi Hasan dan juga wakilnya Dedi Wahyudi hingga saat ini? Disilakan. Baik, Bung Jemi, sebelum menjawab pertanyaannya, tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Ya. Diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk dialog bersama podcast Hidayah. Ya, betul. Pemda Kota Bengkulu dalam rangka tentu ngobrol ngota ya, Iya, ngobrol seputar kota. Dalam hal ini tema yang cukup menarik saya pikir, yaitu geliat pembangunan di Kota Bengkulu. Yang pertama tentu kita sangat naruh apresiasi terkait dengan pembangunan itu sendiri. Nah, ini fokusnya ada di Kota Bengkulu. Sebagaimana kita ketahui, kepemimpinan Pak Helmi Hasan dan Dedi Wahyudi ini adalah kepemimpinan Pak Helmi yang kedua. Betul. Nah, dari pengamatan, pencermatan kami sebagai masyarakat maupun sebagai akademisi maupun sebagai katakanlah mantan birokrasi ya, saya sebelumnya ini adalah di beberapa birokrasi di Pemprov, di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan bahkan di Kota Bengkulu saya sangat lama, itu 18 tahun. Kalau kita mencermati laju pembangunan di Kota Bengkulu ini sangat katakanlah sangat dinamis dan sangat fenomenal saya pikir. Dari aspek-aspek yang bisa kita nilai. Nah, sekarang tentu sebelum menilai secara langsung kita akan flashback dikit, Bung Jemi, terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang pendekatannya menggunakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Sustainable Development Goal. Nah, ini di situ ada 12 tidak salah indikator terkait dengan pembangunan. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana pemerintah itu mengakhiri kemiskinan. Yang kedua tentu bagaimana pemerintah melakukan pembangunan dalam konteks pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang ketiga tentu ini yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah pembangunan di bidang kesehatan. Yaitu untuk salah satu indikator yang paling tinggi terkait dengan keberhasilan pembangunan itu adalah pembangunan manusia itu menjadi sehat. Betul. Kemudian yang keempat adalah tentu terkait dengan bidang pendidikan. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting karena IPM, Indeks Pembangunan Manusia itu diukur dari 3 hal. Yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga dari sisi perekonomian. Yang seterusnya adalah terkait dengan ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, kemudian air bersih, lalu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, dan seterusnya. Nah, dari indikator-indikator utama tadi, kalau kita kaitkan dengan rencana pembangunan jangka menengah Pak Helmi Hasan dan Pak Dedi Wahyudi ini 2018-2023, dari 4 kalau tidak salah
program prioritas yang mereka usung, Betul. yaitu 3 program prioritas atau 4 program prioritas ada di dalam konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal ini. Nah, dari indikator-indikator makroekonomi, ya kita bisa melihat angka yang pertama, angka indeks pembangunan manusia di Kota Bengkulu ini, rilis BPS tahun 2021 itu adalah 80,3%. Kalau kita bandingkan dengan angka IPM di Provinsi Bengkulu dan kabupaten lain yang ada di kota di Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu adalah merupakan memiliki IPM tertinggi. Nah, artinya apa? Dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dan dari sisi ekonomi, keberhasilan IPM ini menunjukkan adalah salah satu indikator utama dalam melihat pembangunan, dalam menilai atau mengevaluasi hasil pembangunan. Ya, kembali saya tegaskan bahwa IPM itu adalah merupakan nilai atau nilai makro, nilai apa namanya yang harus dicapai oleh setiap level pemerintah daerah. Oke, Ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Baik. Yang kedua terkait dengan indikator makro yang lain adalah tingkat partisipasi pendidikan. Kita ini sudah di angka 97%, 90% lebih. Iya, baik. Artinya dibandingkan dengan kabupaten lain itu sudah di atas rata-rata. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan ekonomi. Nah, disinilah yang perlu kita diskusi lebih jauh dan mendalam terkait dengan sektor perekonomian ini. Karena salah satu penyebab daripada tingginya tingkat kemiskinan itu dari tingkat kesejahteraan yang dilihat dari aspek ekonomi dan hilirnya adalah kemiskinan, Baik. Bung Jemi. Baik. Nah, Oke. Nah, itu dia untuk para pemirsa setia, tentunya ini di hari ini kita membahas tentang geliat pembangunan Kota Bengkulu untuk di tahun 2022. Tadi sudah dikulik sedikit oleh Bapak Ansori tentunya tentang pembangunan di Kota Bengkulu. Tadi beliau juga menyampaikan bahwasanya untuk pembangunan berkelanjutan itu ada 12 poin tadi ya. Ya. Nah, untuk di 12 poin ini menurut pandangan dari Bapak sendiri, Kota Bengkulu apakah sudah masuk dalam 12 poin yang untuk pembangunan berkelanjutan ini? secara umum sudah, artinya dengan 4 program prioritas ditambah dengan 8 lagi sudah dilakukan. Tentu dalam konteks realnya, empirisnya, pemerintah Kota Bengkulu sudah melakukan 12 hal ini. Dan namun tentu dalam konteks prioritasnya adalah yang keempat tadi ya, yang 4 poin, kemiskinan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dan hidup dan air bersih. Iya. Nah, itu sudah dilakukan oleh Kota Bengkulu. Nah, yang 8-nya sudah, karena tentu dalam konteks untuk mengatasi seperti ketahanan pangan, itu Kota Bengkulu memang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus melihat kebijakan nasional, kebijakan provinsi. Kemudian terkait dengan kebijakan energi juga sama. Lalu kebijakan tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Ya, perlindungan anak ini sudah dilakukan dengan sangat baik. Bahkan beberapa waktu yang lalu dengan program Pak Wali kan sudah memberikan santunan kepada ibu-ibu miskin ya, kepada janda, kepada anak-anak, kemudian memberikan support beasiswa luar biasa ini, artinya tingkat SD maupun tingkat SMP. Nah, kemudian di bidang kesehatan, terobosan yang paling monumental saya pikir dari pemerintah Kota Bengkulu adalah membangun rumah sakit ya, fasilitas umum rumah sakit kota yang dikelola melalui manajemen Badan Layanan Umum Daerah yang sekarang levelnya di tingkat atau kelas rumah sakit tipe C. Tipe C ya, untuk saat ini. Nah, artinya kalau kita lihat dari 12 poin sudah dilakukan semua. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dengan 4 program prioritas tambah dengan prioritas-prioritas yang lain ini sudah mencapai titik optimal. Nah, ini yang perlu kita katakanlah ada beberapa PR daripada pemerintah Kota Bengkulu. Yang pertama tentu dengan kemiskinan. Kemiskinan angka rilis BPS 2022 awal ini kita memang secara provinsi itu di angka dari angka 15,003 sekarang turun menjadi 14,47%. Nah, Kota Bengkulu memang masih di atas 10%. Nah, kemiskinan ini bukan masalah Kota Bengkulu saja, bukan masalah provinsi, tetapi masalah seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Nah, khususnya terkait dengan kemiskinan di kota ini juga
merupakan penanganan juga berbeda. Kalau kita lihat kemiskinan perkotaan yang kita sebut dengan urbanisasi ini memang menjadi soal yang sangat sistemik. Nah, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Lalu pertanyaannya bagaimana? Tentu kita pendekatan-pendekatan dalam mengatasi kemiskinan itu sendiri, Bung Jemi. Ya, betul. Nah, secara konsep dan teori, kalau kita lihat penyebab kemiskinan itu ada dua hal. Yang pertama, akibat dari kebijakan pemerintah yang katakanlah kurang menyentuh untuk kepentingan masyarakat. Maksudnya pemerintah dalam ini pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, maka akan berdampak kepada masyarakat. Itu namanya kemiskinan struktural. Yang kedua ada kemiskinan kultural. Nah, ini lahir dari mental masyarakat kita karena memang ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses pembiayaan, mengakses untuk memperoleh katakanlah kesehatan, mengakses pekerjaan, karena memang dari sisi kultural mentalitas dan semangat mereka untuk berperan untuk merubah hidup itu masih datang dari karakter atau budaya masyarakat itu sendiri. Nah, tentu dengan dua hal struktural maupun kultural ini bisa kita adakan pendekatan untuk mengurangi atau mengakhiri kemiskinan. Yang pertama, langkah-langkahnya sudah dilakukan oleh Pemda Kota, yaitu melakukan edukasi meningkatkan pendidikan, kemudian menyiapkan lapangan kerja, lalu menyiapkan lembaga pembiayaan permodalan dengan program Samisake. Nah, tentu kalau kita lihat dalam perjalanannya Samisake ini perlu memang dievaluasi atau ditingkatkan. Nah, tidak juga dengan Samisake, bisa juga dengan pembiayaan melalui lembaga-lembaga keuangan dan perbankan lainnya. Misalnya dengan mendirikan bank perkreditan rakyat. Nama ini sudah ada di Bengkulu. Betul. Itu ada Bank Syariah Padilla. Ya, kemudian bank-bank Himbara Nah, kemudian Bank Bengkulu sendiri sebagai kepemilikannya adalah Pemprov Kota Bengkulu dan kabupaten yang lain. Ini merupakan salah satu sumber-sumber pembiayaan yang bisa dilakukan untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang dalam konteks untuk mereka bisa berdaya untuk melepas dari jerat kemiskinan, itu harus dengan kalau ini ada 5 variabel penting untuk memberdayakan masyarakat itu. Baik. Nah. Oke. Tadi tentunya Bapak menyinggung tentunya masalah tentang kemiskinan. Jadi untuk saat ini pemerintah Kota Bengkulu sudah banyak melakukan geliat ataupun juga gerakan dalam menangkal angka kemiskinan di Kota Bengkulu. Jadi memang saat ini menurut Bapak sendiri langkah yang telah dilakukan pemerintah Kota Bengkulu sudah tepat dalam menekan angka kemiskinan di Kota Bengkulu ini. Saya pikir beberapa langkah dan solusi yang dilakukan oleh Pemda Kota sudah tepat. Nah, tinggal bagaimana tentu kita menginginkan percepatan dari pengurangi kemiskinan ini. Nah, kita perlu membandingkan dengan daerah-daerah perkotaan lainnya seperti Kota Surabaya. Sebagai contoh kota di Jawa itu ada Kota Malang di mana kemiskinannya pada beberapa 10 tahun terakhir itu mereka tinggi, tetapi dengan pola pendekatan yang sangat inovatif, wali kotanya, kepala daerahnya mampu menekan angka kemiskinan ke level di bawah 10. Nah, ini tentu harus ada pendekatan khusus. Nah, ini menjadi PR kita semua. Saya pikir bukan hanya Pak Wali Kota, tetapi untuk membangun masyarakat, terutama dalam rangka pengentasan atau pengurangan kemiskinan, ada 5 hal atau 5 pelaku yang paling menentukan. Baik. Yang pertama adalah pemerintah daerah sendiri atau pemerintah. Yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga pelaku usaha. Yang ketiga, keempatnya ini pers, media massa, dan yang kelima masyarakat atau person. Jadi kelima P ini harus berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama menyelesaikan soal kemiskinan ini dengan tujuan supaya semua aspek 3 aspek yang tadi akses terhadap sekolah, akses terhadap pembiayaan untuk berobat, kesehatan, akses terhadap aktivitas ekonomi. Nah, kalau 2 hal tadi kan sudah hampir selesai di kota ini kan. Pembiayaan berobat gratis, kemudian pendidikan gratis sudah dilakukan di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Nah, tinggal akses ekonomi. Nah, pendekatan ekonomi ini ada 5 variabel penting atau 6 variabel penting yang harus diinikan.
Nah, saya ingin masuk ke sektor apa yang harus dioptimalkan sehingga sehingga konsep pendekatan untuk mengatasi kemiskinan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik. Yang pertama adalah sektor UMKM. Betul. Nah, UMKM inilah yang secara langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memberikan kesempatan orang bekerja. Nah, selama ini kita lihat sektor-sektor UMKM apa saja yang bisa dilakukan? Ya, UMKM ya kuliner, UMKM hilirisasi terhadap produk-produk daerah, kemudian UMKM sektor pariwisata, UMKM sektor industri kreatif, kemudian termasuk UMKM kuliner ya. Kuliner. Ya. Nah, mereka butuh 5 hal. 5. Yang pertama tentu produk sudah kan, kemudian sumber daya manusia terampil. Nah, ini bagaimana membuat mereka terampil, tentu harus ada edukasi dan pendampingan. Iya, pendampingan, ya betul. Kemudian yang ketiga tentu pasar. Nah, pasar ini pemerintah daerah harus mencari solusi pasar, baik pasar lokal maupun pasar di regional, bahkan pasar ekspor. Nah, ini yang keempat, yang paling penting adalah faktor pembiayaan. Nah, pemerintah daerah kalau kita lihat memang ruang fiskal Kota Bengkulu dibandingkan dengan kabupaten yang lain itu lebih baik. Karena jumlah penduduknya 350.000 jiwa, kemudian jumlah wilayahnya relatif kecil gitu kan. Kemudian infrastruktur dasar, infrastruktur strategis sudah ada di Kota Bengkulu. Baik. Ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi yang jadi soal adalah dukungan pembiayaan supaya UMKM yang jumlahnya sekarang berdasarkan data BPS maupun data dari BPKP 2021 kemarin itu sekitar lebih dari 40.000 UMKM. Nah, tentu ini menjadi tugas OPD yang bertanggung jawab ya sebagai pembantu Pak Wali Kota adalah Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perindustrian dan seterusnya. Nah, tidak salah dengan itu harus ada lagi turunannya, harus dibantu oleh camat dan lurah. Mereka lurah sampai ke RT harus mendata jumlah tenaga kerja produktif untuk ini didorong menjadi pelaku usaha. Betul. Baik. Nah, artinya tugas ini harus di mapping segera. Jadi misalnya katakanlah satu kelurahan, katakanlah kelurahannya dekat ini, Kelurahan Solebar. Nah, Kelurahan Solebar jumlah penduduknya berapa? Kemudian yang bekerja sebagai tenaga kerja, katakanlah PNS, kemudian swasta berapa? Yang informal berapa? Nah, yang informal inilah yang perlu didata secara real. Nah, kemudian mereka perlu tentu tadi pembiayaan. Nah, pembiayaan sekarang skemanya banyak. Ada Pemda Kota punya Bank Padilla, punya Samisake, punya Bank Bengkulu, kemudian Bank Himbara, bahkan bank-bank lain, bank swasta siap mendanai. Nah, ini harus difasilitasi. Baik. Jadi bukan artinya pemerintah kota memberikan uang untuk memberdayakan pelaku usaha ini untuk menjadi modal mereka, tetapi memfasilitasi. Baik. Poinnya di situ, Bung Baik. Jem. Oke. Baik, terima kasih buat Pak Ansori. Kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita di hari ini. Dan tentunya kita untuk saat ini yang kita disponsori langsung oleh Kopi Gading Cempaka. Alhamdulillah. Iya. Ini Pak Ansori sepertinya sudah dari tadi menanyakan kopi ya. Ini adalah kopi terenak di dunia. Iya. Alhamdulillah. Amin. Ya, kopi Gading Cempaka. Oke. Ada Robusta, ada Arabica ya? Iya, ada. Oke. Ada. Nanti spesial buat Pak Ansori kita sajikan. Kita ngopi dulu ya. Kopi. Ya, oke. ini saya memang sejak 3 tahun terakhir ini saya memang pengopi berat ya, penikmat gitu. Iya, Bukan ini lagi. Iya. Penikmat kopi, Bung Jemi. Penikmat kopi. Oke, baik. Terima kasih buatnya Pak Ansori. Kita jedah ngopi dulu ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali. Jadi buat para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini.
Kembali lagi pemirsa setia Ngota, ngobrol seputar kota masih bersama saya Jamie Tarmizi dan juga masih bersama narasumber kita Bapak Ansori Tawakal. Beliau ini adalah sosok pengamat pembangunan di Kota Bengkulu. Sudah tadi kita bahas bersama atau kita kulik juga bersama-sama tentang pembangunan di Kota Bengkulu, tentunya di era pembangunan Wali Kota Helmi Hasan dan juga wakilnya Dedi Wahyudi. Sudah banyak kita bahas tadi tentang pembangunan di Kota Bengkulu ini. Di antaranya tadi kita masih mengulik tentang UMKM ya Pak? Ya. Ya, jadi masih kita lanjutkan kembali tentang pembahasan kita untuk saat ini, mendalami lagi tentang perkembangan UMKM di Kota Bengkulu. Silakan Pak Ansori untuk dijelaskan kembali. Baik, Bung Jem. Jadi UMKM ini memang sudah dibuktikan di negara maju akan mampu meningkatkan kesejahteraan. Nah, faktor yang berikutnya tadi, yang paling penting adalah pembiayaan. Yang berikutnya itu daya saing. Nah, daya saing UMKM ini perlu ditingkatkan dengan tentu faktor teknologi. Nah, untuk mampu bersaing berarti dia harus wajib teknologi produk yang dihasilkan UMKM itu harus mampu memang yang terbaik, ya, baik dari aspek kemasan kalau dia berupa produk makanan, aspek higienitas, rasa, cita rasa dan seterusnya. Artinya faktor teknologi harus menjadi faktor penentu. Nah, kemudian bagaimana teknologi bisa kita raih? Sekarang sudah banyak perguruan tinggi, terutama UNIP sudah ada teknologi pasca pangan, pengolahan pangan, kemudian di jasa-jasa jasa boga, hotel dan restoran sudah banyak mereka-mereka yang sudah sangat profesional. Maka untuk itu pemerintah kota harus meng-hire tenaga-tenaga terampil untuk mendampingi UMKM. Betul. Ya. Nah, kemudian yang tentu yang tidak kalah pentingnya saya katakan di depan tadi adalah pasar. Nah, pasar ini harus didampingi juga baik dalam sisi pasar lokal maupun dari sisi pasar regional maupun nasional. Oke. Dan mental. Nah, ini kita ketahui modal sosial UMKM ini harus kita rubah. Kita harus memberi pelayanan prima. Ya, pelayanan prima ini baik dari sisi harganya, promosinya maupun tampilan bagaimana kita memasarkan UMKM dengan baik itu. Maka tentu Kota Bengkulu sebagai kota tujuan wisata, ya kita harus menjadi guide ya. Jadi di samping dia sebagai produsen penjual, juga dia harus memarket bagaimana menampilkan tingkah laku ya, cara untuk memasarkan produk-produk UMKM dengan berbudaya. Sekian poinnya itu. Oke, baik, tadi Bapak menyampaikan tentunya untuk saat ini meningkatkan UMKM itu perlu yang namanya teknologi, pendekatan dan pasar. Menurut pandangan Bapak sendiri saat ini pemerintah Kota Bengkulu untuk di bidang teknologinya, apakah sudah memadai atau perlu digali lagi atau perlu dipersiapkan lagi nih untuk di pemerintah Kota Bengkulu? Belum. Jadi ini bukan di kota saja, di beberapa kabupaten maupun daerah lain belum. Teknologi ini menjadi unsur penting sekarang. Bagaimana pemerintah kota harus mampu meng-hire tenaga-tenaga terampil, profesional, ya baik itu dari kalangan perguruan tinggi maupun dari praktisi. Ya, praktisi dari produsen, ini kan banyak misalnya kuliner, dari jasa boga, hotel dan restoran. Kemudian misalnya pakaian, kemudian produk-produk kerajinan. Ini kita lihat. Saya melihat di Lubuk Linggau kemarin ada tampilan produk dari souvenir gitu, luar biasa bagusnya. Ini harus dicontoh. Bahkan jadi pemerintah Kota Bengkulu juga harus bisa mendatangkan orang-orang yang berpengalaman ke Kota Bengkulu. Iya, perlu itu dilakukan. Perlu dilakukan. Artinya mendatangkan, bahkan memberikan mengikat kemitraan dengan mereka-mereka sudah maju. Misalnya kerajinan seperti untuk mebel dari Jepara misalnya kan, kemudian untuk makanan kita kenal dengan di Jawa Barat itu kan makanannya kan biasa-biasa tapi banyak sekali orang menjadikan oleh-oleh Sumatera Barat. Nah, kita lihat UMKM ini yang kota tetangga kita, Kota Padang, yang luar biasa memberikan dampak penciptaan lapangan kerja untuk mendorong UMKM sebagai pelaku usaha yang mandiri. Karena begini Bung Jamie, satu UMKM mandiri saja dia memperkerjakan 3 atau 4 orang, maka kalau 40.000 UMKM, bayangkan sudah 4 kali
40.000 kali 3, berarti 120.000. Sudah terjawab dengan penciptaan lapangan kerja. Betul. Kaitannya kalau dia bekerja berarti dia akan lepas dari kemiskinan. Kalau dia bisa menyekolahkan anaknya. Kalau dia bekerja dia bisa berobat secara yang lebih, sehingga hukum ekonomi akan berlaku dalam konteks ketenaga kerjaan dan konteks entrepreneurship. Oke, baik. Kita ketahui juga Kota Bengkulu ini adalah kota wisata penuh dengan sejarah. Nah, selaku kita seorang ataupun juga untuk ke depan pemerintah Kota Bengkulu bagaimana meningkatkan UMKM sehingga para wisatawan yang datang ke Kota Bengkulu, tentunya kota yang penuh dengan sejarah ini, bisa melibatkan para UMKM ini sehingga setiap mereka datang ke Kota Bengkulu ada UMKM yang sangat menonjol yang dibanggakan di Kota Bengkulu. Jadi menurut Bapak, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu sehingga para UMKM ini tetap hidup seperti apa nih Pak? Yang pertama tentu memang kolaborasi. Jadi program pariwisata sekarang kan dengan singkatannya Dewi Dedi. Dewi itu Dedi. desa wisata dan desa digital. Nah, kemudian tentu produknya adalah produk UMKM. Jadi ekosistem UMKM ini harus 3 hal tadi. Dibangun UMKM-nya harus mandiri, kemudian kawasan wisatanya harus digital. Betul. Kemudian teknologi pembiayaannya harus satu. Maka terobosan yang saya sarankan untuk pemerintah kota harus mengadakan event-event minimal satu bulan sekali. Ada misalnya malam promosi produk UMKM melalui pentas wisata misalnya. Oke, baik. Tapi untuk saat ini kita ketahui juga kalau untuk menyelenggarakan event ini masih terkendala dengan pandemi ya. Nah, bagaimana nih kalau menurut Bapak sendiri? Pada kondisi sekarang, kita pahami dalam kondisi yang katakanlah belum normal betul. Tetapi konsep ke depan harus ada kreativitas, inovasi dari terutama kaum milenial. Ini wajib nih. Dari kota-kota besar kita Bandung, Malang, Surabaya itu mereka produk UMKM dipasarkan dengan produk wisata, digabungkan dengan aktivitas milenial, anak-anak muda, itu musiknya ada, UMKM-nya ada, tampilan untuk misalnya untuk ajang berprestasi bagi mahasiswa pelajar ada. Nah, sehingga memang harus ada wadah dan forum. Ada event tiap bulan. Misalnya katakanlah di malam Sabtu, misalnya di Tapak Badri, kemudian digeser lagi di Simpang 5, kemudian katakanlah agak ke pinggir gitu kan, ke daerah di depan Universitas Bengkulu. Oke, baik. Ini kalau untuk pasar-pasar yang Bapak sampaikan, tentunya kita ketahui juga pemerintah Kota Bengkulu sudah membangun pasar yang di daerah Pasar Minggu ini di Simpang 5 itu. Tetapi dengan dibangunnya ini, para pelaku UMKM tidak bisa terlibat atau tidak bisa untuk menempati stand-stand yang sudah disiapkan pemerintah Kota Bengkulu. Apakah langkah yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu dengan membangun tempat kuliner yang ada di Simpang 5 ini kurang cocok atau gimana menurut pandangan dari Bapak sendiri? Saya pikir sudah tepat, tetapi belum dioptimalkan, belum optimal dalam konteks pengolahan maupun dalam konteks bagaimana memadukan kreativitas, seni, budaya, kemudian produk UMKM tadi menjadi satu paket sehingga orang betah untuk di situ. Pemerintah kota itu kan memfasilitasi. Dia bukan pemerintah kota sebagai pelakunya, bukan pemerintah kota yang jualan, tetapi dia memfasilitasi semua pelaku usaha dari semua komoditas seni, komoditas budaya, seni dan budaya, komunitas kuliner, komunitas semua ada di situ sehingga saling berkolaborasi betul. Dengan katakanlah ini. Nah, kopi ini kan salah satu minuman sekarang ini bukan lagi lifestyle tetapi sudah kebutuhan hidup. Ya kan, need life. Ya, jadi orang sudah bukan lagi gaya hidup. Kalau dulu kan lifestyle. Nah, sekarang produk turunan kopi dan dengan berbagai trading yang merek, ada kopi Gading Cempaka, ada Konakito, macam-macam merek, kemudian ada macam-macam. Ini harus di market di Kota Bengkulu. Itu karena kita ketahui kan tiap hari Sabtu orang libur, artinya malam Sabtu, malam Minggu ada 2 malam yang secara produktif, ya, cara ini waktunya sangat tepat. Tapi memang dengan kondisi sekarang adanya pandemi perlu dibatasi, misalnya dengan
membatasi jarak dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian tentu juga harus berkolaborasi. Betul. Kolaborasi dengan perbankan, dengan jasa-jasa keuangan, dengan pengusaha. Betul. Nah, sebagai sponsorship. Jadi sehingga pas gitu. Nah, masyarakatnya adalah sekarang tidak kurang dari 50% milenial itu adalah berkumpul di kafe-kafe, tempat makanan, tempat minum kopi, tempat musik kan. Ini kan peluang. Nah, jadi pemerintah kota mendorong, kemudian menciptakan event. Ya, dalam hal ini kan OJK ada namanya ekosistem bisnis. Kemudian Kadin ada forum bisnis. Ya, dimanfaatkan aja ini. Nah, ini saya pikir kolaborasi dan sudah on the track, tinggal bagaimana mengoptimalkan. Itu Bung Jamie. Oke, baik. Itu dia untuk para pemirsa setia dan juga di sana warga Kota Bengkulu yang lagi menyimak kita pada saat ini. Tentunya tadi sudah dikulas dalam sekali oleh Pak Ansori tentang UMKM di Kota Bengkulu ini. Jadi pemerintah Kota Bengkulu tentunya selalu menyiapkan fasilitas untuk para pelaku UMKM di Kota Bengkulu, tentu juga untuk meningkatkan angka kemiskinan di Kota Bengkulu dan juga menurunkan. Iya, menurunkan ya betul. Ya, menurunkan. Dengan adanya usaha-usaha UMKM tadi, maka mereka memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Baik. Dengan mendapatkan penghasilan berarti mereka bisa pertama untuk menyekolahkan anaknya. Betul. Atau kalau mahasiswa dia bisa menyelesaikan tugas kuliahnya. Kemudian bisa berobat, kemudian bisa menabung. Nah, ini kan tujuan daripada orang sekolah, orang sehat itu berarti dia akan meningkatkan dan daya belinya akan meningkat. Betul. Sehingga hukum pasar kalau daya beli meningkat otomatis itu adalah salah satu daripada indikator kesejahteraan. Oke, baik. Terima kasih untuknya Pak Ansori dan juga untuk masyarakat Kota Bengkulu dan juga pemirsa dimanapun berada. Tentunya Pak, kita ketahui juga saat ini yang jadi permasalahan di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu yaitu air bersih. Nah, menurut Bapak sendiri kalau untuk saat ini pengelolaan PDAM di Kota Bengkulu seperti apa? Secara suplai air bersih yang ada di Kota Bengkulu mungkin sudah cukup. Tetapi tentu kita lihat dulu seberapa bersihkah atau seberapa berkualitas kan air bersih Bengkulu perlu kita pertanyakan. Tapi berdasarkan laporan dari lembaga resmi yang melakukan audit terkait dengan buku mutu air bersih Bengkulu ini, kita sudah di bawah standar. Karena sumber buku mutu baku mutu air bersih kita adalah Sungai Bengkulu. Betul. Sungai Bengkulu ini sebagaimana kita ketahui sudah tercemar dengan limbah ya, limbah masyarakat, limbah batu bara. Nah, sehingga memang perlakuannya harus diperlakukan khusus. Nah, sekarang pemerintah ya provinsi, pusat dan kabupaten kota sedang membangun ada namanya Spam Kobema. Nah, Spam Kobema ini adalah sumber air bersih untuk Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma. Saya pikir ini perlu percepatan penyelesaiannya sehingga kualitas atau baku mutu air bersih Kota Bengkulu ini akan meningkat. Nah, dan kaitan dengan air bersih juga terkait dengan air bersih dan sanitasi dan lingkungan. Ini satu kesatuan dan ini juga merupakan indikator daripada kemiskinan. Apabila airnya kurang baik, dia akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia. Iya, betul. Kemudian apabila sanitasinya kurang baik juga akan berdampak kepada kesehatan manusia. Dan WHO menetapkan, jadi salah satu penyebab kemiskinan itu adalah rendahnya kualitas air bersih, rentannya kualitas sanitasi dan lingkungan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah ini ada langkah-langkah strategis? Nah, kita melihat memang ada, tetapi perlu percepatan. Terutama untuk sanitasi dan lingkungan, kita lihat dampak dari pengelolaan sanitasi dan lingkungan juga akan terkait dengan musim hujan. Nah, kalau lingkungan dan sanitasi dan ini kita di Kota Bengkulu ini kurang baik, tentu akan menimbulkan dampak banjir. Nah, banjir merupakan momok ya bagi warga kota, terutama daerah kami juga Bentiring, Kopri Bentiring, Tanjung Jaya, Rawamakmur. Nah, ini perlu harus langkah-langkah integratif. Oke, ya, baik. terpadu. Kalau untuk masalah banjir, tentunya banjir ini adalah permasalahan baru juga bagi pemerintah Kota Bengkulu ya? Atau ini sudah berulang-ulang?
Kalau kita lihat dari apa namanya review ke belakang, memang banjir ini kan bukan hanya perusahaan di Kota Bengkulu, tetapi merupakan perusahaan dari seluruh wilayah di Indonesia. Karena kita memang curah hujannya tinggi, daerah iklim tropis ini, tentu antisipasi dari pemerintah daerah ini tidak bisa Kota Bengkulu saja, tetapi dengan kabupaten tetangga dan provinsi sebagai penanggung jawab daerah bantaran sungai, karena banjir di Kota Bengkulu ada dua penyebab. Banjir karena akibat curah hujan tinggi dari limbah sampah yang tidak ini dari rumah masyarakat ke sungai, kemudian kiriman di hulunya, Ya, dari hulu. Ya. dari hulu. Nah, ini Kota Bengkulu kan muara, ya, muara sungai yang ada di Kota Bengkulu ini, ada yang paling menyebabkan banjir itu adalah muara Sungai Bengkulu. Nah, ini harus dikendalikan. Nah, dikendalikan sekaligus harus dibuat infrastruktur yang permanen. Nah, seperti di bantaran sungai Bengkulu yang di kawasan atau di jajaran mulai dari Kelurahan Bentiring, kemudian Kelurahan Tanjung Jaya, itu memang harus dipasang tanggul. Nah, tanggul, sehingga apabila terjadi kenaikan pada saat hujan lebat, kenaikan pasang, maka air tidak bisa mengalir dengan deras, maka dengan dinaikkan tanggul, dibangun tanggul, maka air yang dari sungai itu tidak akan mengalir ke perumahan masyarakat. Oke, baik, tentunya untuk banjir ini adalah permasalahan kita bersama juga, dan juga tentunya setiap curah hujan yang tinggi sering terjadi banjir di Kota Bengkulu. Menurut Bapak sendiri, ini salah siapa? Salah pemerintah, masyarakat kah ini? Saya melihat memang pemerintah harus lebih bertanggung jawab, karena bagaimanapun pemerintah ini kan untuk tugas utama pemerintah itu untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan masyarakat, ya, termasuk soal banjir. Nah, tinggal bagaimana tentu di dalam mengatasinya perlu strategi, perlu langkah-langkah konkret operasional. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu saja, tetapi harus bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan ditambah dengan keterlibatan masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa penyebab banjir di Bengkulu ini adalah meluapnya, kan? Ya, betul. Meluapnya sungai Bengkulu ditambah dengan saluran drainase dari perumahan atau rumah-rumah masyarakat. Betul. Ini tidak dengan baik, maka harus diantisipasi. Nah, maka harus ada konsep tata ruang menyeluruh terkait dengan pembangunan perumahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah sampaikan, pembangunan tanggul di sepanjang baik sebelah kiri maupun sebelah kanan Sungai Bengkulu. Oke, baik. Tadi Bapak menyebutkan bahwasanya akan membangun tanggul. Tentunya ini sudah direncanakan juga oleh pemerintah Kota Bengkulu, tetapi belum mendapatkan izin dari masyarakat di sekitar yang terdampak banjir ini. Apakah ini memang masyarakat belum memberikan izin atau pemerintah akan tetap melaksanakan pembangunan tanggul ini? Nah, inilah perlu sosialisasi, edukasi. Kalau masyarakat itu diedukasi, diberikan penjelasan dengan baik bahwa ini dibangun untuk kepentingan masyarakat sendiri, mencegah terjadinya banjir, saya pikir tidak ada masalah. Kemudian memang ada kewenangan-kewenangan. Di kewenangan tertentu memang pengenaan banjir ini adalah menjadi kewenangan kota, tapi di level lain kewenangan provinsi. Kemudian kewenangan pusat bisa masuk. Nah, kita harus 3, pusat, provinsi, kabupaten, kota harus bersinergi sehingga goalnya adalah tidak terjadi banjir. Betul. Jadi jelas tanggung jawab yang paling besar adalah tanggung jawab pemerintah, karena mereka memiliki anggaran, mereka memiliki perencanaan. Oke, baik. Terima kasih Bu Anya Pak Ansori. Kita jeda kembali, nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita masih membahas tentang menakar geliat pembangunan di Kota Bengkulu. Tentunya saat ini segmen lagi ya. Iya, tentunya kita saat ini masih di awal tahun 2022. Tentunya banyak sekali rancangan pembangunan di tahun 2022 ini. Jadi akan kita bahas bersama Bapak Ansori. Jadi buat para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngota.
Baik, kembali lagi pemirsa, kita di program Ngota Ngobrol Seputar Kota. Masih bersama saya Jimmy Tarmizi dan juga masih bersama narasumber kita Bapak Ansori Tawakal selaku pengamat pembangunan di Kota Bengkulu. Baik, tadi sudah kita banyak bahas tentang pembangunan di Kota Bengkulu dan juga geliat-geliat pembangunan di Kota Bengkulu di era pembangunan ataupun juga di era kepemimpinan Wali Kota Helmi Hasan dan juga wakilnya Dedi Wahyudi. Banyak sekali pembangunan terobosan yang diluncurkan oleh Helmi Dedi ini mulai dari tahun mereka dijabat ataupun juga dilantik dari tahun 2018 hingga saat ini, dan tentunya jabatan mereka ini sampai di tahun 2023. Masih banyak juga keinginan mereka untuk membangun Kota Bengkulu menjadi lebih baik lagi, baik dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor pelaku usaha UMKM dan lain sebagainya. Jadi untuk masyarakat Kota Bengkulu, mari kita bahas kembali tentang pembangunan di Kota Bengkulu untuk di tahun 2022 ini masih bersama Bapak Ansori Tawakal. Baik Pak Ansori, tentunya kita ketahui juga saat ini pemerintah Kota Bengkulu lagi giat-giatnya merencanakan pembangunan Kota Merah Putih. Kota Merah Putih ini adalah suatu tempat pelayanan publik atau juga daerah perkantoran pemerintah Kota Bengkulu yang barunya untuk berlokasi di kawasan Air Sebakul. Menurut pandangan Bapak sendiri, pembangunan Kota Merah Putih ini layak dilakukan atau tetap dengan perkantoran yang lama di daerah Bentiring? Ya, baik Bung Jem. Secara jangka menengah dan jangka panjang, saya pikir memang perlu ada alternatif perencanaan untuk membangun pusat perkantoran di Kota Bengkulu. Karena kalau kita lihat yang ada sekarang di kawasan Bentiring ya? Itu kan memang sudah cukup baik sebetulnya, baik tata letak maupun dari ini ya strategis sekali. Tetapi masih banyak beberapa kantor OPD itu masih tidak berada di sana. Katakanlah kantor wali kota sudah ada di sana, kemudian kantor DPRD dan beberapa dinas atau OPD. Nah, masih tersebar. Nah, tapi kalau konsep ke depan memang ada rencana dari pemerintah kota untuk membangun terintegrasi, ya, terpusat di kawasan Air Sebakul. Iya, satu pintu nanti di sana. Ya, satu pintu. Saya pikir baik sekali. Ya, karena kita lihat di mana-mana di ibu kota provinsi itu biasanya kawasan perkantoran untuk kepala daerahnya yang memang terintegrasi gitu. Betul. Nah, tinggal soalnya apakah dalam jangka menengah itu pembiayaan kita cukup. Itu yang pertanyaan kita. Nah, kita tentu dari sisi pengembangan wilayah kota untuk membangun spot-spot sentra pemerintahan maupun sentra ekonomi itu sangat strategis dan sangat baik, saya pikir. Kenapa tidak? Nah, tinggal bagaimana pemerintah membuat suatu perencanaan yang matang betul. Ya, matang betul artinya secara ekonomi akan berdampak kepada pelaku usaha, kemudian secara pemerintahan akan mengoptimalkan pelayanan publik. Betul. Kira itu. Betul. Oke, jadi secara pribadi Bapak sendiri mendukung pembangunan Kota Merah Putih ini, seperti apa? Ya, jadi itu tadi saya sampaikan, artinya dalam konsep pengembangan perkotaan itu harus ada spot-spot ya, daerah kawasan cepat tumbuh. Nah, untuk menumbuhkan kawasan cepat tumbuh memang pemerintah melakukan terobosan. Pemerintah membangun pusat perkotaan dengan membangun perkantoran ya terpusat. Nah, ini nanti akan berdampak kepada sektor lain juga, sektor swasta, kan investasi jasa, investasi dari sisi ekonomi akan pindah juga ke kawasan Air Sebakul. Jadi tepat. Oke. Baik, jadi untuk pelayanan, kita ini ngulik masalah pelayanan dulu ya. Tentunya untuk saat ini pemerintah Kota Bengkulu, kalau kita rasakan saat ini pelayanan di era Helmi Dedi sudah mulai membaik. Baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan di kantor-kantor dinas, ataupun juga di tempat pelayanan umum lainnya. Menurut pandangan kacamata Bapak sendiri saat ini, pelayanan di Kota Bengkulu, terkhususnya pelayanan kesehatan di rumah sakit RSAD Kota Bengkulu, seperti apa? Saya pikir sudah cukup baik, tinggal bagaimana tentu harus dikaitkan dengan pelayanan rumah sakit ini kan terkait dengan
orang sakit. Nah, dalam bahasa ininya adalah dia konsumen yang memerlukan perhatian yang cepat, kemudian responsif. Nah, ini saya pikir dengan katakanlah umur rumah sakit umum Kota Bengkulu ini belum lama, itu sudah cukup baik. Nah, tinggal bagaimana meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelayanannya. Ini perlu strategi terkait dengan bagaimana juga di samping rumah sakit ini akan mendatangkan kinerja yang baik untuk pelayanan publik, juga akan mendapatkan PAD ya. Betul. Kan PAD ini kan salah satu sumber yang paling baik yang dari BLUD. Nah, bagaimana meningkatkan kapasitas dari sisi kelembagaan, dari sisi teknis ya, dari sisi kelembagaan tentu manajemen rumah sakit harus profesional dengan dikelola oleh tenaga administrasi pengelolaan rumah sakit yang profesional, berorientasi kepada pelayanan prima untuk memberikan kepuasan kepada pasien. Betul. Nah, karena begini Bung Jemi, harus diingat beberapa penelitian dan jurnal itu tersebar baik internasional maupun jurnal dalam negeri. Kepuasan pelanggan, loyalitas pasien itu adalah akan mendatangkan lebih dari 85% keuntungan rumah sakit. Artinya kalau ini dilakukan, maka rumah sakit Kota Bengkulu akan menjadi rujukan rumah sakit di kawasan Provinsi Bengkulu, kota. Betul. Ya, bahkan bisa juga bersaing dengan rumah sakit swasta. Betul. Ya, ini ya. Yang kedua tentu tadi kalau dia pasiennya banyak, dia akan mendapatkan keuntungan. Ya, nah, keuntungan otomatis PAD meningkat, atau dividennya meningkat. Betul, ini kan sekali. Jadi kalau kita melakukan satu hal, pelayanan terbaik, itu dampaknya 3. Untungnya meningkat, pasiennya terlayani dengan baik, kemudian pelayanan publik tercipta secara terwujud secara optimal. Nah, bagaimana caranya? Tentu memang perlu diadakan peningkatan kerja dengan fokus untuk meningkatkan bagaimana memarket rumah sakit ini dengan fokus ya. Strateginya fokus, tentu barangkali saya sarankan kepada pemerintah daerah membentuk tim khusus untuk peningkatan pelayanan RSUD Kota Bengkulu. Nah, kasus terakhir kita dengar pelayanan kesehatan yang terjadi di salah satu puskesmas di Kota Bengkulu. Nah, itu memang tidak perlu terjadi, menjadi presiden yang tidak baik kepada puskesmas lain pada level pelayanan kesehatan terdepan. Tidak boleh seorang kepala puskesmas menolak pasien, apalagi pasiennya memang menginginkan penanganan darurat. Itu harus direspon secara cepat. Jadi cukup tepat dengan menggantikan kan tindakan Pak Wali Kota mengganti pimpinan puskesmasnya untuk supaya belajarlah bahwa orang sakit itu yang penting potongan pertama. Baik. Jadi menurut pandangan Bapak sendiri, pelayanan kesehatan untuk di Kota Bengkulu masih perlu koreksian lagi ya? Perlu dioptimalkan, karena bagaimanapun namanya pelayanan itu tidak ada batasnya. Kita lihat, jangankan di Bengkulu, di Jakarta pun orang masih ada opsi untuk berobat ke Singapura, ke Malaysia, atau ke daerah negara-negara maju. Nah, artinya jangan berhenti untuk meningkatkan pelayanan. Nah, kunci dari pelayanan itu memang harus dikaji dengan kajian yang strategis. Nah, ada dibuat dalam suatu rencana bisnis daripada rumah sakit kota itu betul-betul menjawab soal-soal bagaimana tadi 3 hal ya. Jadi pelayanan yang baik, kinerja yang baik itu akan berdampak kepada loyalitas pasien. Dengan loyalitas pasien kepada itu berarti keuntungannya akan meningkat. Nah, caranya yaitu meningkatkan samping infrastruktur fasilitas peralatan rumah sakit, juga sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini bukan sumber daya dokter saja. Jadi memang harus disekolahkan, dokter umum disekolahkan spesialis, kemudian perawatnya juga harus ditingkatkan. Juga dari sisi manajemen administrasi dan keuangannya. Jadi orang-orang yang profesional. Baik. Jadi memang perlu yang namanya koreksi dan juga kolaborasi antara satu dengan yang lainnya untuk menjadi lebih baik lagi ya. Baik. Nah, juga ini untuk tadi Bapak menyampaikan tentunya perlu yang namanya pendidikan ataupun juga yang kita kenal itu pendidikan akhlak ya. Nah, untuk di Kota Bengkulu sendiri, menurut Bapak sendiri pendidikan akhlak itu perlu diterapkan atau bagaimana? Ya, bukan perlu lagi, wajib. Wajib ya? Ya, wajib, karena salah satu pembentuk moral bangsa itu adalah
akhlak. ya. Karena saya sebagai pemeluk Islam, ya Nabi Muhammad itu kan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan. Artinya bagaimanapun akhlak menjadi ini. Kita lihat di negara-negara maju, walaupun mereka bukan umumnya Muslim, tetapi mereka menekankan memang faktor kejujuran, faktor moral, tanggung jawab, kemudian ibadah itu memang menjadi faktor yang sangat penting. Jadi keseimbangan antara pendidikan agama, ya dalam hal ini tentu kita di sini banyak yang Islam, apapun agamanya memang harus terus ditingkatkan dengan tiada hentinya. Dan program-program saya pikir pemerintah kota sudah mulai melakukan dari beberapa tahun terakhir kan, ada Jumat Barokah, ada apa namanya pendidikan pesantren kilat, kemudian terkait dengan peningkatan pengelolaan masjid. Saya pikir ini sudah sangat tepat, tapi terus menerus Pak, tidak bisa berhenti Pak Jimmy, harus terus menerus. Oke, jadi memang di eranya Helmi Dedi ini pendidikan akhlak itu memang menjadi prioritas utama ya, karena kita ketahui juga mulai dari sekolah itu sudah pendidikan akhlak itu sudah mulai ditanamkan, dan juga untuk di lingkungan masyarakat juga demikian dengan adanya Jumat Barokah ini, subuh berjamaah, dan juga sering menghidupkan amal-amal di masjid tentunya yang dilakukan oleh Helmi Dedi saat ini. Apakah ini menurut Bapak memang dorongan atau gebrakan dilakukan Helmi Dedi sangat baik? Saya pikir sudah sangat tepat, cukup baik. Nah, tinggal ini jangan kita lihat dari sisi seremonial saja. Artinya masyarakat juga harus merespon dengan arif dan bijaksana. Betul. Artinya jangan dilihat ada wah ini jangan-jangan ini karena mau pencitraan. Ini harus betul. fair kita. Saya sebagai pengamat, sebagai orang Bengkulu memang harus seperti itu. Jadi pemerintah daerah itu harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi masyarakatnya juga harus merespon secara adil dan bijaksana. Dan sekarang sudah suasana keberagaman khususnya umat Islam di Kota Bengkulu ini cukup baik kan. Tidak ada masalah-masalah, walaupun mazhabnya berbeda, walaupun organisasinya berbeda, tidak ada masalah lagi antara Muhammadiyah, NU, Persis dan seterusnya itu. Ini saja kan kondusif ya, sangat. Ini yang diinginkan di dalam SDGs itu adalah kerukunan antar umat dan antar beragama. Ini sangat penting karena bagaimanapun salah satu indikator keberhasilan pembangunan itu dari kerukunan beragama. Kemudian juga unsur kebahagiaan hidup. Kalau kita lihat kemarin ada hasil survei dari BPS itu menempatkan kita dalam konteks provinsi ya, itu ke-32, salah satunya memang harus keseimbangan pendidikan agama, apapun agamanya, dengan pendidikan secara fisik jasmani ya, harus seimbang. Bahkan kalau bisa perlu rohaninya lebih diperbanyak ya, masalah-masalah rohani ini, karena kita kalau kita terlalu berpikir liberal, kepuasan material, kepuasan jasmani itu tidak habis-habisnya. Nah, maka disinilah peran daripada pendidikan agama yang konsepnya itu konsepnya 3S kalau menurut saya. 3S yaitu, ya 3S itu apa? Syukur, sabar, silaturahim. Nah, jadi kalau kita lihat dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, insya Allah kalau terus-terus dioptimalkan, saya pikir Kota Bengkulu ini kan menjadi rujukan daripada kota-kota sedang atau kota lain yang ada di Indonesia. Oke, jadi bisa terwujud ya visi misi Bengkulu Religius dan Bahagia ini. Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih Pak Ansori, dan tanpa terasa pemirsa kebersamaan kita harus berakhir. Jadi buat para pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya di hari ini. Dan Pak Ansori, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, silakan ini ada pesan-kesan untuk masyarakat Kota Bengkulu atau juga harapan ke depan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Silakan untuk disampaikan kepada masyarakat Kota Bengkulu. Baik, Bung Jemi, tentu yang pertama membangun daerah ini tadi sudah saya sampaikan ada 5P. Yaitu yang pertama pemerintah tentu yang bertanggung jawab, karena pemerintah itu dibentuk untuk menyelesaikan urusan masyarakat. Yang kedua masyarakat sendiri. Kemudian tentu dari sisi konsep perguruan tinggi harus dilibatkan. Betul. Bukan dalam kata normatif tetapi real. Kemudian yang ketiga adalah pelaku usaha. Pelaku usaha. Ya, yang keempat adalah media massa. Seperti ini. Kita harus mengkomunikasikan bagaimanapun hebatnya pembangunan, kalau tidak dikomunikasikan masyarakat tidak tahu. Nah, tentu yang kedua adalah bagaimana kita dengan tiada henti-hentinya secara konsisten, berkelanjutan. Pembangunan ini tidak bisa stuck ya. Karena kalau kita tidak berlanjut, tiap tahun atau tiap ganti kepemimpinan, ganti program, ini akan lambat ya, untuk mencapai tujuan. Maka konsep sustainable development goal ini harus kita ikuti secara konsisten
ya, konsisten itu harus kita ikuti secara istiqomah. Jadi tidak bisa tidak. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, masyarakat harus secara arif dan bijaksana, baik dalam konteks melaksanakan sebagai hak, melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, maupun dalam mendapatkan haknya juga, menuntut haknya juga harus proporsional. Kita ketahui pemerintah saat ini tidaklah dalam baik-baik saja, karena pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat ini juga relatif terbatas dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Maka kita memang harus bersabar, kemudian tadi secara bersama-sama membangun daerah ini dengan pemerintah, dengan 5P tadi secara gotong royong, bahu-membahu untuk mencapai goalnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Kira itu. Oke. Baik, terima kasih buahnya Mbak Ansori ataupun juga Dr. Ansori Tawakal. Beliau adalah seorang pengamat pembangunan di Kota Bengkulu. Dan pemirsa dimanapun berada, demikianlah pembahasan kita di siang hari ini tentang menakar geliat pembangunan Kota Bengkulu di tahun 2022. Tentunya saya mohon maaf apabila ada penyampaian kami kurang baik untuk saat ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ansori atas waktunya di hari ini. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita kembali berjumpa di pembahasan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bung Jemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih, dan juga untuk pemirsa dimanapun berada, acara kita ini disponsori oleh Kopi Gading Cempaka. Jangan lupa ngopi ya. Baik, terima kasih. Saya Jemi Tarmizi. Mudah-mudahan kita kembali berjumpa di lain waktu kesempatan, dan juga saya mewakili kru dan yang lainnya bertugas juga pamit undur diri dari hadapan para pemirsa dimanapun berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.